warahmatullahi wabarakatuh. Kurang rame ibu-ibu kalau dihitung hampir 1000, tapi yang jawab hanya 1, ditambah yang pikirnya paling kilo. Bapak-bapak juga banyak, yang jawab salam hanya 2, paling ditambah sampingnya berapa ya, jumlah saja sendirilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah susu dihandap ayah. Tapi Pak Dek jadi ustad, tapi Pak Dek jadi ajengan. Belum saja ngomong sudah datang susu warna merah. Oh, teh, bukan susu, teh. Bisa salah nyebut teh. Sekali lagi teh. Teh, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihil mujahidin at-tahirin wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب Allah balikan deui enak gitu, tapi Allah nasan keluar Allah gitu Pak Bu. Saya lisan orang menyebut Allah saya beda dengan nyanyi. Kalau nyanyi langsung keluar suaranya yang paling merdu, yang paling baik. Giliran Allah susah. Awas, ketika mulut kita susah mengucapkan lafaz Allah, kalimat Al-Quran, jangan-jangan kita punya tanda orang yang nanti celaka di akhirat. Awas, siap-siap. Mulut kita suka sama nyanyi, begitu datang kalimat Al-Quran kayaknya enggan untuk mengeluarkan suara. Siap-siap, perbaiki dari sekarang. Perbaiki dari sekarang. Monggo belum mati. Kalau sudah mati tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Semuanya sudah terlanjur. Mau diulang baca Al-Quran? Aduh, sudah gitu saja lah. Subhanallah. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kencang tulinya. Wa qala nabiyuna Muhammadin dalam satu keterangan dijelaskan orang yang paling bakhil
orang yang paling korek, orang yang paling merepek cap jahe. Di antaranya ketika mendengar Kanjeng Nabi kita dikumandangkan tidak menjawab dengan jawaban sholawat, yang mana saja yang penting sholawat, dan pada umumnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di. Wa qulu bid-du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bu, ada ibu-ibu biasa kalau pengajian suka di depan apa suka di juru, suka di punggung apa suka di depan? Yang di punggung awas ada jai langkung, awas. Yang dekat pintu nanti dicaplok sama tetelok, awas. Kalau tolak ilmu itu lebih baik di depan. Kalau yang di depan insya Allah yang paling pertama disayang oleh Allah yang Maha Rahman. Kalau rahmat Allah turun dari depan, otomatis yang depan, begitu yang belakang kehabisan, nangis. Makanya lebih baik pilih di depan. Para ustad, para asatidah yang kami hormati, Mersa Kang Ustad Jalaluddin yang kami hormati, dan kebetulan setelah ketemu beliau satu guru, beliau satu alumni yang tadinya tidak tahu sekarang tahu, ternyata satu alumni yaitu dari Pondok Pesantren Nihayatul Amal Rawamerta, cuma beda kurun atau beda waktu saja. Alhamdulillah Allah mempertemukannya. Barakallah, amin. Pangarsa Palili yang kami hormati, beliau menjadi wasilah datangnya kami ke tempat ini. Mungkin dimintai untuk memberikan tausiah agama, padahal di sini banyak ustaz yang lebih baik dan lebih pintar. Salah satunya adalah Kang Ustaz Jalaluddin. Beliau sangat hebat. Rawamerta sudah tidak bisa diragukan lagi, mantap. Makanya beliau hebat. Alhamdulillah. Pemirsa, Bapak RW yang suka dilelewe, kalau kerja besok gawe, giliran datang honor manihara rese. Balita imah bingung gak temawa duit bisa dicarekan kuno jadi akhirnya sare di imah jadi imahna lah, maka aku di imah patur abang tadi balai tauban ya. Kemudian Pak RT berikut Pak DKM ya, yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, semuanya yang kami hormati, dan mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Dan mudah-mudahan dipermudah mendapatkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan mudah-mudahan diperbanyak anak-anaknya kalau beliau mau, amin. Dan mudah-mudahan diperbanyak usahanya untuk istrinya tentunya, amin. Dan mudah-mudahan diperbanyak istrinya.
amin di situ, di sana sepi. Bu, tahu aja nggak amin ya, awas di balai ya. Amin kena kita. Alhamdulillah. Rada bingung, Pak Ustadz di sini bingung dari awal ini posisi nanti mau berdiri apa mau duduk. Berdiri kayaknya kurang pas, duduk kayak Syekhuna, padahal Syekhuna ada Ustadz Jalaluddin ya. Sampai tadi ngomong ke Pak Lili ini enaknya gimana, duduk apa berdiri? Ya tergantung Pak Ustadz. Ya udah kalau tergantung saya mah jongkok saja kata saya. Mohon sudah dipareta jongkok mah gitu. Iya. Alhamdulillah. Pondok Melati ya. Pondok Melati RT 001 RW 14 dari ketua RW-nya, ketua RT-nya, berikut ring-ringannya, baik itu dari bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya, jemaah semuanya yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, anak-anak kecil yang alhamdulillah hadir begitu rentak. Mudah-mudahan ini tanda Allah menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian yang di sini ternyata lagi diadakan pengajian. Kata Allah, suatu tempat dikumpulkannya mukminin, di situ insya Allah rahmat Allah turun pada tempat itu. Alhamdulillah. Biasanya ibu-ibu yang di atas ngomong, yang di bawah ngomong. Biasanya suara kedengaran kemana, tapi di sampingnya pada ngobrol. Biasa ibu-ibu. Tapi alhamdulillah di sini ibu-ibunya nggak ada yang ngobrol, semua fokus mendengarkan. Catat di dalam hati ibu ya, Pak. Catat di dalam otak Pak. Beda kalau bapak-bapak di dalam otak, kalau ibu-ibu di dalam hati. Kenapa ibu-ibu suka pakai perasaan, Pak? Ibu-ibu pakai perasaan. Pulang gawe malam-malam dapat duit, alhamdulillah. Tidak alhamdulillah, perasaannya udah lain-lain. Biasanya pulang kerja jam 7, sekarang jam 10. Apa? Jangan-jangan ada apa-apa nih. Enggak mas, saya habis kerja. Serius, betul. Pakai perasaan. Biasanya ibu-ibu. Bapak-bapak pakai otak. Pulang gawe, kebetulan belum punya duit, belum dapat duit, otaknya muter. Gimana nih, sangkan saya pulang ke rumah tapi duit belum bawa, pintu dibuka, muter otaknya. Makanya bapak-bapaknya yang jalan otak, kalau ibu-ibu yang jalan hati, lebih peka karena perasaan, muter otaknya. Alhamdulillah. Allah berkata di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa la takunu kallazina tafarraqu. Apa itu katanya, Pak? Adik-adik. Wallahu a'lam bimuradi, janganlah engkau seperti orang-orang yang selalu memisahkan diri, selalu berpisah-pisah, berkotak-kotak, A di sini, B di situ, C di sana, D di sana, sehingga menimbulkan satu kerentanan dalam hal yang tidak baik. Wassalamu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, jangan membeda-bedakan ketika Allah sudah menurunkan bahwa itu yang betul, itu yang baik. Dan di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Kata Al-Quran, sudah kita ngikutin. Jangan kita membeda-bedakan, jangan kita mengkotak-kotakan ketika hal itu sudah diputuskan oleh Al-Quran. Ulaika lahum azabun adim, orang seperti itu akan mendapatkan dosa yang besar. Makanya kita mah di sini alhamdulillah ada ustadz nih. Kebetulan satu pesantren sama saya sendiri. Tadi ngobrol, alhamdulillah jelas ilmunya sudah hebat sekali. Udah ikutin saja beliau.
Kata beliau, rukun Islam ada 5, ikut. Kata beliau, rukun iman ada 6, ikut. Kata beliau, rukun wudu ada 6, ikut. Kecuali beliau yang menyampaikannya kurang pas dengan umum atau kaidah-kaidah yang mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, baru bertanya dulu, jangan dulu menyalahkan. Ya, Pak Ustadz kayaknya ini kurang baik nih, gimana nih? Kata Pak Ustadz, oh iya saya lupa, karena manusia, dengan lupa itu saudaranya. Makanya kalau Pak RW nanti, Pak RW ada salahnya dalam memprogramkan, kemudian kita demo ke Pak RW, kata Pak RT maaf saya lupa, yang betul begini, apa salahnya? Kita komunikasi, kita bertanya sebelum menyalahkan, husnudun kedepankan agar suasana menjadi nyaman tentram selalu, khususnya di Perum Pondok Melati RT 01 RW 14 ini. Amin Allahumma amin. Alaikum bisunnati, kata kanjeng Nabi, andai kata nanti setelah aku tidak ada, meninggal, sekarang ini contohnya, alaikum bisunnati, engkau selalu harus mengikuti sunnah aku, kata kanjeng Nabi. Wa sunnati khulafair rasyidin, dan kemudian ikuti khulafaur rasyidin. Pak Ustadz, iya ikut sunnah Nabi, iya ikut sunnah khulafaur rasyidin, tapi saya tidak tahu mana yang sunnah Nabi itu. Makanya tolabul makanya harus mau tolabul ilmi. Ada sebagian yang bilang yang penting ngaji, mau di HP, mau di speaker, mau di TVRI atau TV dan yang lainnya, yang penting ngaji, nggak datang juga ke majelis taklim, ke tempat pengajian. Betul sekali. Tapi jelas itu sangat-sangat beda dengan ketika orang berbondong-bondong datang ke majelis taklim. Ngajinya sama, mendengarkan sama, ilmiahnya mungkin juga bisa sama, tapi pergerakan yang membedakan. Awas, kita ingat zaman dahulu ya, barangkali yang seusia saya nih, Pak Ustadz nih, sebelum maghrib berangkat ke masjid ya Bu ya, ya Pak ya, sebelum sholat maghrib kita di masjid, apa namanya, sholawatan ya, di antaranya umat kami di Cawisan atau yang lain, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah sekarang perbedaan dengan zaman kita dulu. Anak-anak muda sekarang ke masjid sebelum maghrib, Rabbana ya syaitan. Alhamdulillah. Beda zaman, beda apa yang ditampilkan. Masih alhamdulillah, karena itu masih dalam koridor agama. Tapi yang dikhawatirkan, yang perlu kita jaga terhadap perkembangan zaman, ketika datang maghrib, sebelum maghrib yang dulu berbondong-bondong ke masjid, sekarang sangat jauh sekali perbedaannya. Betul apa betul? Betul apa betul? Maghrib sudah kumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini anak-anak masih main ngaku. Si Dede ngaku main HP. Nah, alhamdulillah, jujur alhamdulillah main HP.
Kalau HP-nya yang dibuka positif masih alhamdulillah, yang dibuka apa? Apa? Kita ngomong lagi. Apa sih tadi? Gak kedengaran nih. Pak Ustadz gak tahu sih. Ya udah tahunya game aja lah Pak Ustadz mah. Gak tahu judulnya. Ya itu. Dengan perubahan zaman dengan seperti tadi itu jelas itu merupakan tanggung jawab terhadap kedua orang tuanya. Makanya Perum Pondok Melati jaga anak-anak kita. Mau maghrib nak, dek pergi ke masjid, salawatan di masjid. Kasih HP-nya yang salawatan, nggak apa-apa, yang lain juga, tapi dibagi waktu. Kalau semuanya salawatan, nggak bakalan anak sekarang pegang HP. Ya, nggak apa-apa, tapi ada salawatan, ada pengajian, diimbangi. Mengapa demikian? Karena itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ibu bapaknya masuk surga. Alhamdulillah, ibu bapaknya masuk surga, anaknya ngeplek di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini anak nanti mendakwa, ya Rabb, aku tidak ridho ibu bapakku masuk surga sementara aku lep-lepan di neraka. Oh begitu? Kenapa emang? Ya karena aku dulu ketika main HP dibiarkan saja, padahal aku HP-nya main game doang, main yang tidak baik. Tidak dikasih aku peringatan, tidak dikasih aku anjuran untuk meninggalkan hal ini, dibiarkan saja, yang penting aman, ada di rumah, tidak keluar katanya. Nah makanya yuk kita jaga anak-anak kita, khususnya dengan pergaulan yang sekarang lagi rame banget. Anak-anak pegang HP dan HP-nya dipakai untuk yang tidak baik. Alhamdulillah HP kalau dipakai kebaikan itu menjadi ibadah. Nah kembali kepada tidak merasa cukup kita ngaji dengan HP, ngaji dengan speaker yang ada, ngaji dengan sistem yang ada. Ketika majelis taklim yang diadakan tempat pengajian itu kok kosong. Allah melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini yang membedakan. Ilmu mendengarkan di HP sama, pendapatan tidak jauh beda, yang didengar untuk Islam sama. Tapi Allah menjanjikan ketika seseorang melangkahkan kakinya menuju tempat thalabul ilmi, majlis taklim contohnya, maka di situ Allah sudah membuat satu kelebihan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa orang yang melangkahkan kakinya untuk mendatangi majlis taklim, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, akan dipermudah nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.